Arsip menyapa memang istimewa. Arsip menyapa memang istimewa. Arsip menyapa memang istimewa. Arsip menyapa Jogja istimewa. La 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 la. Piye? Ngerti ora aku agek ngopo? Nyuluh kodhok. Biasanya ngopi tomat yang nyuruh ngopi. Iki lho ayo ngene iki saiki keadaanku. Aku ya jane ya seneng lho dadi cah SD ngene iki sekolah disangoni jajan koncone ayu-ayu. Ning wayah gawe tugas ngene iki wah Jan. Ikon gawe tugas sejarah. Makanya kan aku video kowe. Kan kowe do kaya fosil-fosil peninggalan to kowe. Iki mah bentuke kok candi. Ngono kuwi lho. Kowe ngerti bangsane footage ngono iki ora? Alah gaya footage ki opo? Wah, Juan cah ora paham tenan kok. Footage kuwi iki sing anu tentang wah malah ayam panganan wae pikiranmu iki lho. Footage kuwi sing barang-barang lawas ngene iki lho. Sing file-file lawas. Paham ora? Bener ora? Bener ora lek ngomong? Bener ya kok. Lho bener ora wacane naskah iki lho. Nah, iki lho. Video-video jadul ngono kuwi. Itu tulisannya coba cari di internet ya Mas Bor. Wah, nek ngono kuwi ya ora iso dadi aku golek nang internet ki malah mbiyen lombaku juara qiraah. Wah, qiraah ki apa? Terus juara TPA. Aku menang TPA barang. Tempat pembuangan akhir ki. Piungan berarti. Ya ora, dadi ngene iki lho, kowe iki kira-kira iso membantu aku ora kita anggo tugas-tugasku ngene iki. Halah bocah kok bingung wae kok. Ngono kuwi mbok ya digoleki ning arsip. Jare kancaku ngono kuwi goleki ning arsip lho, Mas. Wah, jan niku kok goleki ten arsip niku ki mengko gak angel. Ora, gampang. Kaya ngono kuwi iso digoleki Mas ning arsip. Digoleki. Heeh. Mas Arsip iki kancaku. Melu. Mas Arsip iki koncone jenengan wong. Suami ora gawe-gawe. Jenenge Mas Arsip. Jan lepulen. Lampune iki lho. Nggih. Aku mbak foto ta? Sekomburi mah kaya papan tulis. Jare kamu kaya candi. Nek kudune aku ya kaya canduan. Aduh, jan lek tenan. Mas, pokoknya kalau berkaitan dengan arsip, kengko Mbak Indah sedelo meneh ngono tamu. Ono tamu? Lho, kaya urung tanggale kok pun enten tamu? Maju. Oh, maju to. Maksudnya pripun to? Tamuku kuwi engko iki tindak rene. Nek arep ngobrol soal arsip iki ya karo kuwi. Tamune jenenge sinten? Ya Mas Arsip kuwi. Mas Arsip niku Ya engko ta pangandikan to karo kowe tak goleki sik aku tak wong pundi Mas Arsip niku. Mas Arsip iki ya daerah istimewa Yogyakarta pokoke engko panjenengan iso. Nek tekon sing genah lho, ora reko-reko. Ya kula ki nek tekon genah, kula ki sing positif. Delo meneh ono ya. Wah, coba ya. Waalaikumsalam. Oh, tenan Monggo, toh. Pak. Selamat pagi, Pak, Bapak. Monggo, Mas. Selamat Monggo, pagi, Injih. Ibu cantik Injih. Monggo pinarak lenggah. Tekan. Wah, sehat saya menika. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki sing Mas Arsip sing pundi sing batikan apa sing nggih Coba toh, nyuwun pirsa ya, Mas Mbak. Arsip ingkang pundi? Yo, berarti Mas sing batikan wong sing ngubah ngene. Pokoke intine ora kenal wong ki ngene ki angger mantuk berarti kuwi. Panjenengane wong asmane dudu Arsip kok ya. Ora kenal yang tetap sih. Weh, tepuk tangan dulu dong. Arep ora kenal tetep sip nggih. Oh, nggih. Menapa malah menawi tepang nggih? Tambah sip no. Kalau gitu kita kenalan ya. Dan kita sapa dulu pemirsa yang hari ini sudah bersama dengan kita. Selamat pagi, sehat luar biasa. Kembali kita bersua di acara kita namanya adalah Arsip Menyapa. Yeay. Ya. Oke, ini persembahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentu didukung sepenuhnya oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Jempolnya mana Mas Arsip? Asik. Kok yuk Mas Arsip ya Mas. Oke, terima kasih ada bersama dengan kami dan 1 jam ini nanti kita akan bicara soal arsip zaman now, digital atau tertinggal. Nah, niki. Jadi jenengan tadi bahwa ini tuh sebetulnya untuk apa? Untuk bikin arsip ya yang akan datang bisa dilihat banyak orang Siji gitu. niku loro kula dol. Senang aneh kok kaya ngono. Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Sehat nggih? Yang pertama bersama dengan kita adalah Bapak Haji Muhammad Zazid SAG, beliau dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualkum Bapak. Waalaikumsalam. Selalu punya semangat yang tinggi untuk bisa ngobrol sama masyarakat ya Pak ya. Matur nuwun ya Pak. Bapak hari ini bersama dengan ini Pak. Menapa masa mudanya Bapak seperti ini, Pak? Agak-agak mirip ya. Nah, Pak Yazid itu selalu sehat, seger. Lah hobinya jemparingan. Nah, Bapak itu juga itu loh bela diri apa Pak namanya Pak? Karate. Oh. Pon Pak nih dicobi Pak. Hampir mirip to nek kalih kula. Apa? Mirip Pak. sansak kula. Pak Yazid ini karate. Kula karambol. Padha-padha le. Sengit aku. Oke, beliau adalah Bapak Dr. Herman Setiawan MSc dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jadi ini panggilannya Mas Arsip atau Mas Herman? Kakak. Oh, Kakak Herman. Kok ndak ditawani pulsanya ngono Yes. Yang baru Kakak dicoba gitu ya. Ada diskon ngono Yang paling cantik di antara semuanya tamu-tamu kita hari ini adalah Ibu Ati Widyasuti SST Arsip. Ini arsiparis ahli muda DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Bu Ati. Sehat luar biasa Bu Ati. Sebenarnya Bu sama rawuh, ini acaranya DPAD dan juga didukung oleh DPRD. Pasti nanti kita ngobrol bareng lah soal ini. Kaitannya kalau sekarang sih soal bagaimana arsip itu di zaman now tuh digital atau tertinggal. Nah, Loh, ini artinya kalau kita nggak nyentuh digital tuh tertinggal gitu ya? Oke, baiklah. Tapi sebelum nanti Mas Pur juga akan tanya-tanya lebih jauh ya toh. Panjenengan tadi kan gimana sih caranya cari footage gitu. Kok saja latihan ngomong footage ki ping piro? Ah niki kula apalke nek Inggris ki rada angel ya. Terus Sarapane lotek kon muni footage kan. Sesuk golek ana sing asmane Mas Desi. Daerah kata-kata footage. Ibu, DPAD apa kabar Bu? Sehat semua teman-teman? Selalu sibuk dengan arsip-arsip di daerah istimewa Yogyakarta ya Bu, dan perpustakaan tentu saja. Kaitannya dengan digital atau tertinggal. Sebetulnya gimana Bu konsep DPAD soal hal ini? Jadi sekarang itu kan eranya mau tidak mau, Ya. kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Laras. Ya. Sementara di kami di DPAD itu juga sangat banyak arsip-arsip yang mungkin dibilang arsip zaman masa lalu ya, Oh, gitu, oke. yang konvensional, yang bentuknya kertas, Ya. kemudian ada kaset-kaset yang muternya pakai tape recorder. Nah itu kan kalau tidak kita digitalkan, itu kan akan menjadi cerita masa lalu yang akan hilang. Oke. Nah, Padahal artinya ada isinya bagus gitu. betul ya, Oke. banyak cerita-cerita atau mungkin hasil-hasil karya dari seniman yang ada di situ. Nah, kalau yang dokumen seperti itu tidak kita transformasikan ke digital, Ya. artinya kita kehilangan memori. Oke. Nah, jadi Sebanyak kami- apa yang masih seperti itu Ibu? Untuk kaset kami ribuan, Mbak. Oh, Ya, kaset. jadi kaset yang diputar pakai tape recorder itu kami ribuan. yang masih di rewind, di Iya. Bisa dimasukin pulpen itu loh. Oh iya, dia udah gini tuh ya. Aset B niku nggih. Iya, side A, side B. Nah, itu hasil dari akuisisi dari banyak seniman, juga dari waktu itu bagian humas. Oh, Nah, atau oke. pernah juga dari Depen. Nah, itu Dinas sangat banyak. Penerangan. Departemen Penerangan Oh, yang Departemen. Kanwil. Iya, Oh, Kanwil Depen, Depen. Departemen Iya. Penerangan. Nah, itu kalau kita tidak mengikuti era yang sekarang, maka kita akan sangat kehilangan informasi tentang Oke. Jogja. Dari sumber yang seperti itu sekarang sudah digital semua di DPAD? Sebagian. Oh, sebagian. Iya, sebagian Jadi karena ongoing terus Iya, berlangsung. outgoing terus, Oke. karena kita banyak terkendala di sarana alih medianya, Mbak. Oh, Ya. oke. Di situ, itu Oh, kendalanya jadi di seperti situ. itu. Iya. Oh,
JNJJ. Mayoritas soal apa tuh Bu yang seperti itu kemudian digitalkan? Kalau yang dari Depen itu biasanya kegiatan atau event-event yang ada di Jogja. Oke, yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah. Oh, Kemudian juga kalau seniman-seniman itu ya hasil karya mereka. Karya mereka. Iya. Oh, long time ago kan ada kaset pun Pak Basio misalnya Pak gitu ya. Basio, Marsida. Oh, ya, ya. itu banyak Oh, sekali. beneran hafal ya? Lu apal. Junaidi. Seniornya. Seniornya. Oh, Oh, lajeng karya-karya yang lain Karya-karya begitu? lain banyak. Ya. Oh, iya. Ya, tidak hanya di kaset yang tape recorder, dulu, tapi- ada yang bentuk CD, ada yang bentuk VHS. Piringan hitam? Piringan hitam, ada piringan hitam kami juga. Oh, Masih iya, iya. ada. Berarti lengkap dengan berapa? Gramafon atau apa ya? Iya, Yang untuk muter putar. itu kita dapatnya di toko loak, Mbak. Oh, Ya, karena untuk beli baru dari sisi anggaran mungkin juga susah. ya. Dari untuk pengadaan belinya juga mungkin sudah susah. Akhirnya Nggak ada yang produksi gramafon nggak ada lagi produksi, kali ya? iya. Oke. Akhirnya teman-teman itu banyak yang hunting ke toko-toko loak. Justru ada. Ada. Nah, ada. Dan itu Putih Pak, toko loak Pak, kalau sini Pak itu namanya? Pasar. Klitian. Oh, Klitian. Kuncen. Pasar Senter itu? Iya. Oh, iya. Oh. Berarti itu nyari yang kolekdol itu ya Bu? Koleksi njur didol. didol. Oh, Iya. dari sana? Iya, karena untuk beli baru Iya. sudah nggak ada. Berarti kalau masyarakat masih punya itu dan kemudian ingin diberikan ke DPAD, memungkinkan? Memungkinkan. Jadi DPAD itu juga menerima penyerahan arsip-arsip yang memiliki nilai guna sejarahan informatif dari masyarakat. Ya? Oh, jadi ada kurasinya Bu? Ini Ada. apa namanya bisa ditaruh ke sini dan kemudian Ada. diarsipkan atau ini cukup disimpan saja oleh Iya, masyarakat? nanti Oh. ada proses seleksinya, kurasinya. Oh, di wonten sini. ya? Iya. Oh, iya iya iya, yang ngono loh Mas. Nanti Jadi, diseleksi nih. jadi apa-apa itu kalau dibiarkan begitu saja, ya itu habis di sana ya Bu ya? Iya, betul. Nah, kaset juga hanya sebagai sampah saja gitu. Tidak tahu betul. bahwa itu adalah Informasi. memuat hasil karya dan informasi yang luar biasa yang biasa. bisa bermanfaat untuk Betul. masyarakat. Wah, keren. C. Nah, ini kita ke Kakak Herman ini. Mbak. Oke. Kalau UGM terus penting Kak Herman. Sama aja sih ya. Ya. Sebenarnya kalau kita ngomong digital itu bukan siapa yang tertinggal apa enggak. Ya, tapi kalau kita enggak menuju ke sistem digital itu Ya. akan ditinggalkan. Oh, malah ditinggal ya? Iya. Bahkan sekarang anak-anak SD, SD loh ya. Ya, Saya ini- kira, ya, itu. Seneng dolan. Seneng dolan. Anak-anak SD itu kan Iya. sekarang semua digital semua ya. Oke. Sebenarnya kalau kami lihat itu sekarang itu orang di zaman digital itu semuanya serba cepat Iya. dan semuanya serba riuh. Riuh itu ramai. Beberapa orang menganggapnya ini adalah sebuah kebisingan. Ada yang memuja itu cepat, bising, riuh itu suatu yang bagus. Padahal ya enggak juga sih sebenarnya. Ada sesuatu kedalaman, suatu wisdom, suatu knowledge yang justru kita temukan ketika kita berjalan pelan-pelan di tempat yang sunyi. Kadang-kadang kayak gitu. Terus kita bisa melihat di dalam dunia digital itu sebenarnya ada tiga yang berubah. Satunya adalah berubah bentuknya. Oke. Jadi misalnya dari Mbak Ati tadi ada kaset, kemudian jadi MP3, kemudian jadi ya, MP3, kemudian oke. video analog VHS, U-Matic, Betamax jadi MP4 misalnya. Itu baru berubah bentuknya. Oke. Terus yang level kedua advance-nya itu adalah berubah proses kerjanya. Jadi kalau Maksudnya dulu Mbak Ati DPAD ngirim surat saya kan harus lewat Caraka, lewat petugas ya, Ya. diantar. Itu kan lebih boros ya. Harus beli bensin, harus Meskipun pakai efektif. merpati. pakai merpati. Kurang-kurang sasi gitu. Nah itu berubah prosesnya. Jadi yang pertama tadi berubah bentuknya, terus yang kedua berubah Berubah prosesnya, terus yang ketiga nih yang paling utama Adalah perubahan pola pikir dan budayanya. Oke. Jadi kita mulai berpikir bagaimana efisiensi yang dicanangkan pemerintah itu bisa berjalan dengan sistem digital itu. Oke, dan tidak gampang ketika kita bicara soal yang ketiga ya. Iya. Ada effort di sana, ada Iya. kemauan, ada kesanggupan dan lain-lain. Betul sekali. Oke. Nah, panjenengan saiki prosesnya lagi nek siji loro apa telu wisan. Kulo tesih netral. Tapi Urung apa-apa. Ini dereng di kapak-kapak kayak gitu. Oke, nah karena panjenengan ada di wilayah kampus ya, artinya digitalisasi adalah sesuatu yang barangkali sudah sangat familiar teman-teman yang ada di sana. Iya. Apa yang bisa digambarkan ke kita kalau kita bicara soal kearsipan, perpustakaan dan lain-lain?
Kalau dalam konteks kearsipan itu, digital itu bukan menggantikan yang analog, bukan. Oke, Ya, tapi? mereka tidak saling meniadakan. Tetapi digital adalah terusan atau lanjutan dari analog. Karena sesuatu yang analog itu, sesuatu yang bentuk fisik itu memang mempunyai dimensi yang tidak dimiliki oleh digital. Oke. Jadi misalnya kayak gini, Anda kan pernah melihat ya tulisan tangan Bung Karno ketika menulis Oke. Ya. proklamasi Teks itu. proklamasi, ya. Itu kita bayangkan kalau waktu itu sudah ada Times New Roman. Ya, kemudian diketik itu enggak sensor kita itu enggak sebagus itu. Ya. Mereka scan kemudian tempel di buku sejarah itu enggak ada apa-apanya. Tapi kalau ada tanda tangannya, nah itu tetap kita simpan tuh. Arsip-arsip yang Ini anu ya, otentik. mengandung unsur romantisme. Iya, romantisme. Saya bilang romansa malah. Ya. Oh, oke. Bahkan saya kemarin ya, ini bukan promosi. Saya kemarin menulis buku romansa arsiparis dan pustakawan. Wah. Ya. Oh, kok kita sepemikiran ya? Iya. Jangan-jangan Ini kita jualnya apa Mas buku nih? Per buku apa per lembar? Itu kayaknya per huruf kayaknya. Oh iya. Lebih pinter kan. ngerti ngerti kayak sebelah tipe. Jenengan iso mengalir olah. Iya Mas, jadi itu Iya. ya. Jadi analog tidak tergantikan oleh digital, digital tidak menggantikan analog. Tidak Tapi- saling menggantikan, Oh, tapi ini saling beriringan. melengkapi. Oh, Betul. terus lanjutkan. Ya. Masih lanjut Oh ini. iya dong, iya. Jadi itu ya, kami juga mengalih media kan. Kalau di dalam konteks kearsipan, bahasa kearsipan itu alih media. Alih media itu kalau di dalam arsip dalam bentuk tekstual, teks itu kertas, itu menjadi PDF. Lebih bagus lagi ada namanya PDF-A. Oke. Nah, yang paling terkenal adalah PDF. Padahal yang lebih bagus adalah PDF-A. A-nya itu archive. Oh. Ada format tertentu. Kalau kita beli scanner, Ya. kemudian kita pakai langsung nyekan, nggak kita apa-apain, defaultnya atau luaran outputnya yang pasti tercipta itu pasti PDF. Maka kita tapi- harus nyeting dulu di mana itu supaya menjadi PDF. PDF-A. Kemudian kalau audio biasanya kalau audio digital kita apa namanya? MP3 ya. Oke. MP3 atau MP3 kan? Ya, Itu sebenarnya ada yang lebih bagus lagi untuk kearsipan jangka panjang. yaitu Namanya WAV. oh WAV gitu. Format Itu WAV. nggak filenya kata orang begagah gitu Mas? Iya, memang begagah, tapi memang besar ya Mas. Kualitas. itu memang standar kearsipan jangka panjang karena dia di sana nggak ada kompresi, kemudian Oh, jadi macam-macam. lebih menapa? Lebih solid. Sesuai aslinya. Iya, lebih solid, lebih padat, lebih rigid semuanya. Oh. Satu lagi misalnya kalau foto itu kita foto itu hasilnya apa kalau file digital itu? JPEG. Misalnya JPEG kan, Oh, JPEG JPEG, ya, oke. atau PNG. Sebenarnya ada satu format yang jauh lebih bagus namanya TIFF. TIFF, TIFF. Oh ya. Text image file format. Oke, lebih bagusnya kenapa Mas? Lebih bagusnya dia nggak ada kompresi, kemudian jangka panjang dia tahan, terus tapi kelemahannya memang filenya sangat besar. Oh. Kiloko Mbak Indah. Ternyata yang gede-gede ki luwih HP kok Luwih Mas. HP. Tadi WAV lebih bagus. Tapi berarti anakku ki rapi. Ya piye? Anek panas cetak kompresi. Karena si kompresi rapi. Itu kompres mas. Saya ngerapek bapak ya. Iya iya iya. Pak Zasid sudah gemes lah. Ya. Bila dirinya mau dikeluarin. Karantina tidak Oke, kalau mahasiswa lebih tertarik yang analog atau digital? Saya kira justru yang lebih tua lebih menarik kalau yang ini. Yang lebih tua lebih menarik. Jadi ada sensasi ketika kita ada aroma kertasnya, Dan ada kemudian bunyi krek-krek bunyi krek, gitu. betul. Dari sensor penciuman dan pendengaran itu membawa pengalaman tersendiri. Enggak berkesan kuno gitu? Enggak, justru itu yang paling dicari. Oh, jadi kalau ke perpus gitu pada cari buku-buku yang asli? Iya, buku sama arsip dokumen asli. Oke. Oh, ternyata loh ya. Iya, ternyata. Oh, GM lebih naik yang itu. Yang Jadi semua itu semakin- yang dicari. yang merono yuk. Oke, baiklah. makanya aku ki mbahku tak kenal ke Mas iki. Karena saya tua ya. Apa jenengan? Bapak Ibu matur sembah nuwun aja. Nanti kita ngobrol lagi Pak Sajid belum pangandikan munjuk rumiyin Bapak monggo. Tapi dari satu sesi aja kita bicara seperti ini kita menjadi tahu ya bahwa sebetulnya kalau kita bicara soal digitalisasi dan sebagainya itu bukan hanya menjadi sebuah karena modern kemudian digitalkan tapi itu sebuah kebutuhan dan analog tetap dibutuhkan karena ternyata saling melengkapi. Iya. Kayak Dewi itu Mas saling melengkapi. Saling melengkapi. Biasanya nek ono elek ya ono apa Mas?
nek apa? Ono elek berarti ono. Ono apik. Oh, oke. Nah, ini. Jenengan milih sendiri. Kula elek mawon. Jare nek elek ki mah dienggo ngendi-ngendi gitu. Baik pemirsa, tetap di tempat Anda, kami kembali sesudah jeda pariwara berikut ini dalam acara Arsip Menyapa. Saya Minggu Pinandito, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Hari ini merasa gembira bisa berkunjung ke salah satu yang sangat terkenal, yaitu diorama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini betul-betul sebuah kesempatan saya bisa melihat sebuah sejarah, cerita yang berisi ataupun yang bersumber dari arsip-arsip yang luar biasa. Jadi kalau kita berbicara Yogyakarta di zaman Hindia Belanda, ternyata arsip-arsipnya dengan tulisan-tulisan pada zamannya itu ada semuanya. Jadi bukan sebuah cerita atau diorama yang tanpa dasar, tapi betul-betul memiliki dasar yang kuat, yaitu arsip-arsip yang otentik. Diorama Arsip Jogja menyajikan perjalanan panjang sejarah Yogyakarta. Penasaran? Ayo ke Diorama Arsip Jogja di DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengen liyane, pengen ku siji mung kowe, kenyataane dudu aku ning jero atimu. Isih iso kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni, kebayang-bayang nganti kekowo ngimpi, iso gawe nyaman ra jaminan duweni atimu. Kaya lagi awan dhewe iso ngobrol tekan bengi, krasa sliramu wong sing paling kemati, ora nyangka kowe sing paling larani. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, persembahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Inilah Arsip Menyapa. Yeay. Wah, tamu-tamunya ya Mas, Kapyak Semana aja. Senang banget jenengan? Seneng. Ini saya kan mau beli bukunya Mas. Terus? Kameraku tak Nah, jual. tenang, Dewi mau kok Iya, ngono. aku ngarep belajar dari buku Jendela Dunia. Terus? Makanya kan gunuku kepinteran ki barang apa wae iso di dol aset negara. Oh. Halo. ICU ku lho, Mbak. Bapak, ngastom napa kalau mau? Mboten aman lho, Pak. Iki naseng. Tumbas napa-napa niku pasti datang. Angger kurung tak jak salaman ki sama. Nek Tapi jak salaman yo hilang ali-aline ya? katut. Ya, Irman matur sembah nuwun. Tadi baru sedikit juga pengantikan tapi membuat kita menjadi apa ya?
Oh ternyata mahasiswa juga masih suka ya kalau kita bicara soal bunyi kertas, sensasinya tersendiri barangkali. Beda. Ya DPAD lebih umum lagi karena masyarakatnya yang datang ke sana dari mana saja Nje. Kadangkala juga masyarakat umum, kadangkala mahasiswa, pelajar dan lain-lain. Nanti ngobrol ya Bu Ati ya soal ini. Tapi saya juga curious sih soal bagaimana Dewan menanggapi ini karena Dewan kan selalu yang mendukung teman-teman eksekutif untuk bisa bergerak gitu. Sesi anggaran dari sisi regulasi dan sebagainya. Pak pangandikan ya Pak. Di era yang modern ini digitalisasi atau kita justru tertinggal? Tadi Mas Herman sudah kasih tahu ke kita sebetulnya bukan tertinggal lagi, ditinggal gitu ya. Kalau kemudian kita tidak ikut serta dalam sebuah program digitalisasi. Monggo Pak. Ya, digitalisasi itu memang sangat penting dan sebuah keharusan. Artinya kalau kita tidak kemudian ke sana, kita justru ditinggal oleh zaman. Nah, pengalaman kami ketika beberapa periode yang lalu mendampingi Rersodalem dan juga teman-teman dari Dinas Kearsipan, itu pernah ke Inggris. Kita melihat dulu kan kita dijajah Inggris 3 tahun. Tapi betapa banyak arsip yang dibawa ke sana. Memang kalau dari kita ingin minta arsip-arsip itu kita bawa pulang. Karena versi kita dijajah. Tapi versinya Inggris tidak. Itu adalah hak mereka. Memang satu sisi kita merasa rugi. Tapi sisi lain kita sangat beruntung. Karena kita melihat di sana, arsip-arsip kita masih terjaga sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Kita masih bisa buka arsip-arsip kita karena apa? Suhu udara dan sebagainya itu dijaga. Kita melihat mereka berapa gedok wayang. Iya, dan mereka menjaga betul arsip kita. Makanya ini pembelajaran untuk kita, terutama dari Dinas Kearsipan. Nah, kemudian kita tidak boleh, ya sudah. Artinya apa? Kita diperbolehkan untuk melakukan digitalisasi. Nah, kita lakukan. Makanya kita ke sana, ada anggaran. Mulai dari sebelum tahun 2020 itu kita sudah menganggarkan untuk digitalisasi arsip-arsip kita yang dulu sempat dalam tanda kutip dirampas oleh Inggris. Nah, alhamdulillah bertahap dari tahun ke tahun. Belum semuanya. Bertahap karena memang ya anggarannya cukup besar karena memang sangat banyak. Karena banyak sekali arsip-arsip kita yang kita butuhkan. Tidak hanya sekedar sejarah akan tapi untuk masa depan kita. Demi menjaga artefak-artefak kita lah, kira-kira seperti itu. Sehingga arsip ini sangat kita butuhkan. Nah kemudian yang kedua, saya kebetulan periode yang lalu, periode 2024, di akhir periode saya ditugasi Pak Ketua Dewan, Pak Nuryati, untuk menjadi Ketua Pansus Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi, kita sangat lemah sekali dari sisi kearsipan. Sebetulnya ada banyak sekali babat-babat tentang Giyanti, babat Mataram, babat Jawa dan lain sebagainya. Bahkan saya bersama Pansus itu diberi kesempatan ke Keraton Yogyakarta untuk melihat di perpustakaan. Tapi sebenarnya malih sekali lagi kita tidak bisa buka karena sudah pada lapuk. Justru kalau kita buka rusak, leres ibu ya. Nah. Artinya apa? Ke depan kita harus digitalisasi. Sehingga kalau misalnya ada kesempatan satu kali kita buka, harus kita digitalisasi. Supaya apa? Kita copy untuk kearsipan kita. Untuk masa depan, ya sejarah kita. Nah, sehingga kita sangat kesulitan, tapi alhamdulillah kita bisa cukupkan untuk mencari bukti-bukti primer dokumen untuk melengkapi pembahasan pansus kita tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sama-sama tahu bahwa 13 Februari itu perjanjian Giyanti. Nah, ketika hari jadi ini kita sepakati 13 Maret. Ketika Ngersodalem Sinuwoko di hutan Papring bahwa beliau ngendika bahwa bersabda ketika bahwa di sini akan dibangun Keraton Ngayogyakarta. Ini menjadi pancer untuk Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kita 13 Maret. Artinya kita kan butuh bukti-bukti real untuk menguatkan bahwa 13 Maret
Ini tidak hanya sekedar cerita saja, tapi dari dokumen-dokumen Dan yang dapat, ada. Pak? Alhamdulillah dapat dari perpustakaan Jakarta, di pusat, dan beberapa Berarti ini dokumen yang pentingnya lain. arsip tuh itu Penting ya? sekali. Untuk Karena sejarah. nggak hanya cerita nih. Nah, tapi betul, ini. harus ada bukti pendukung, bukti primernya. Oke. Nah, sehingga kita sangat kita sepakat sekali dan sangat mendukung untuk anggaran digitalisasi ini. Oke. Supaya seperti yang tadi itu loh, ketika kita buka sekali dan harus hancur, kita sudah bisa memotret, bisa kemudian membuat bahwa itu bukti sejarah kita lewat digitalisasi. Baiklah. Bapak bisa cerita karena Bapak ada di dalamnya dan Iya. Bapak kemudian mendukung. Dan ini pengalaman empirik, Oh, tidak hanya sekedar cerita. Kebetulan saya ditugasi Pak Nuryati selaku Ya, Ketua Ketua Dewan ya, untuk membuat menyusun dan mengesahkan hari jadi karena periode yang sebelumnya sempat gagal tentang hari jadi. Oh, tapi ini berhasil. Ini alhamdulillah kemarin akhir periode kemarin berhasil dan sudah beberapa kali Tepuk tangan dulu dong untuk berhasil. beberapa kali kemarin upacara di Mandala Krida, kemudian di paripurna Dewan tentang hari jadi daerah istimewa Yogyakarta. Paling tidak saya bisa meninggalkan legasi lah. Ya, salim dulu Pak. Waduh, intinya dicek Pak. Nah, kita dapat cerita ini gitu ya, Iya. bahwa ternyata memang ya ini salah satu bukti nyata bahwa digitalisasi itu penting. Sangat penting. Karena tidak berhenti pada sebuah dokumen-dokumen yang sudah lapuk, sudah rapuh, tidak bisa kita akses isinya apa kalau tanpa adanya digitalisasi. Oke, Bapak secara payung hukum dan sebagainya sudah cukup di DIY Pak untuk mendukung Bu Insya Allah Ati dan sangat kawan-kawan? cukup Sangat ya? karena tidak ada satupun anggota Dewan yang tidak mendukung. Artinya Oke. kita sangat mendukung sekali, Ya. terutama ini kan mitra kerja kami di Ya. Komisi D. Kita sangat mendukung sekali karena ini sangat penting sekali, amat sangat penting. Ya, oke. Bu Ati merasa didukung pasti dengan Komisi D ya, Bu? Iya Bu, Oke. sangat-sangat kami merasa ada banyak program-program dari Dewan yang mendukung program-program kami di DPAD, entah itu ke masyarakat ataupun ke pemerintah itu sendiri. Jadi memang kami berharap semakin kesini semakin erat sinergisitas Oke. DPRD Bersyukur dengan DPAD. ya Iya. untuk sinergitas yang luar biasa Iya. ini. Ya. Kak Herman, kalau kita bilang arsip zaman now itu sebetulnya apa sih? Arsip zaman now ya. Arsip zaman now ya berarti yang diciptakan sekarang. Jadi ada cerita begini. Apa yang kita ketahui hari ini, apa yang kita baca hari ini itu dulu ada yang menulisnya, betul? Oh betul. Ya, Ya. Dan apa yang kita tulis hari ini, kita arsipkan hari ini akan dibaca di masa mendatang. Oke. Makanya kita sekarang itu berada di era transisi ya, yang kita harus aktif gitu. Bahkan di dunia digital itu ada istilah namanya web archiving. Apa itu? Mbak Indah sama Mas Pur ingat nggak kalau kita beli koran berita kemudian kita gunting kita taruh? Clipping telo. Clipping telo itu betul. Nah, clipping itu kan sekarang jarang ya karena biasanya berita-berita itu dari koran berubah menjadi website kan. Oke. Cuma kalau waktu itu misalnya 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun yang lalu ada clipping, kita masih bisa baca hari ini. Ya. Betul. Kalau sekarang pertanyaannya, kalau website gimana? Websitenya pemerintah DIY misalnya atau DPRD DIY 10 tahun yang lalu, nyarinya gimana? Kontennya coba. Mbak, aku mah bingung nih. Iki jane sing host apa mati sing ditakoni. Ya kita Kayak itu ngajak deh, berpikir aneh. aja. Oh iya iya. Bisa berpikir Bu. Nah, itu pertanyaannya. Kita ngen gimana sih caranya konten website itu bisa kita clippingkan? Ternyata bisa. Caranya itu Caranya itu ada namanya Wayback Machine ya. Wayback Machine itu adalah satu platform digital yang bisa mengclippingkan konten-konten website kita. Jadi misalnya saya di UGM ya, ugm.ac.id kan, website resminya. Itu saya mau mencari website yang tahun 2006 misalnya, 20 tahun yang lalu ada peristiwa besar gempa bumi. Wah itu nyekrolnya itu nggak ketemu tuh. Bahkan di scroll ya ketemu juga kan, bukan dengan scroll ya, tetapi melalui mesin yang namanya Wayback Machine itu. Jadi waktu itu untungnya tahun 2006, tahun 90-an itu ada orang yang sukarela mengarsipkan konten website itu. Sehingga hari ini kita bisa buka. Bisa buka. Bisa buka, iya. Nanti kita tunjukkan di lain kesempatan. Gimana? Misalnya webnya DPR, misalnya DPRD DIY misalnya. Itu DPRD DIY ada sejak kapan Pak? Wah sudah Lama banget ya. DIY itu dulu kantor DPR RI sewaktu
Perjuangan. Indonesia Merdeka. ibu kotanya di Jogja. Ya, misalnya 49 itu ya Pak? Iya. ada pemilu tahun 55. reformasi 55. setelah Oh, reformasi setelah itu reformasi berarti 99. 99 atau Iya. atau 2000 2004. 2004. 2004 ya. 99 2004 ya. Nah, 2004 bisakah kita mencari konten beritanya 2004? Nah, gimana caranya? Ya dengan Ya, web dengan mesin itu. itu. Iya. Aplikasi atau apa? Itu aplikasi di website aja. Nanti ada di website aja. Jadi sebenarnya yang zaman now itu ya kita harus mengarsipkan itu. Sekarang tidak mengguntingi clipping, Wah, penting clipping telo tadi. Penting Iya. bagi kita. Tapi dengan itu ya. Tapi ya dengan modern. Jadi kalau dulu ada orang nyimpen, kemudian kita bisa buka sekarang, hari ini pun kita harus nyimpen gitu. Karena itu nggak secara otomatis tuh. Kita harus melakukan aksi setiap hari. Oh, oke. Kalau kami biasanya kami berikan tugas ke beberapa orang karena beberapa orang bisa mengarsipkan tuh. Misalnya 5 Jadi orang. seandainya itu juga tidak digunakan untuk mengclipping potongan-potongan berita di website itu juga tidak, kapan aja juga nggak bisa dicari. Nggak bisa dicari kalau nggak ada hari itu nggak ada orang mengarsipkan. Karena akan ada tandanya, misalnya kita nyari tahun 2005 misalnya, itu akan tampak seperti kalender dari Januari tanggal 1 sampai 31 Desember itu ada tanggal semua. Oke. Di tanggal-tanggal yang ada orang melakukan action itu akan ada bulatannya. Oh, iya. Tanda Iya. bulat. Semakin besar bulatannya berarti di hari itu Semakin semakin banyak banyak. orang Di yang jam berapa mengarsipkan. saja orang mengarsipkan. Oh, jejak Apakah digitalnya itu- Iya. record ya. Berarti artinya sebetulnya sebuah lembaga, sebuah kantor memerlukan itu ya. Setiap hari mestinya seketika apalagi ada. lembaga punya Oh. kita sendiri juga bisa. Misalnya kita punya Facebook, Instagram itu kita masukkan ke situ masih bisa. Bahkan ketika kita sudah hapus ya, Ya. 10 tahun lagi kita hari ini kita hapus, 10 tahun lagi dibuka masih ada. Hebat ya ini. Oh, meskipun dihapus tapi masih ada. Masih ada karena misalnya kita arsipkan hari ini, menghapusnya besok. Oke. Besok tanggal 11 ya. Oh, karena sudah disimpan, jadi bisa betul. diulang lagi. Oh, Iya, gitu, kayak gitu. cara bekerja. Jadi kalau Oh, lihat iya. kalendernya ada yang dibunderi itu berarti ada Ada arsipnya. Anak kita anak dibunderi ada yang nanggap. Nah, kebetulan Ada cok. malah sesasar lah bunderi belas ya mas. Soalnya mau silangi itu dia orang yang benar nih gitu. Oke. Baik, kita tanya satu pertanyaan. Terus gimana status hukum arsip digital di Indonesia saat ini? Itu penting ya, Kak Irman ya. Iya, arsip digital itu punya kekuatan hukum yang sama sebenarnya dengan arsip fisik ya. Oke. Kalau dulu kan tanda tangani terus distempel Iya. gitu. Biasanya orang bilang kan nyetempeli ya, Mas ya. Iya. Nah, itu. Oke. Nah, kalau sekarang kan ada tanda tangan digital. Biasanya ada sertifikat BSRE-nya di sana. Itu punya sama sih sebenarnya. Tapi gini, kalau misalnya dia lahir secara lahir secara fisik, kemudian dialih media jadi PDF misalnya, itu memang harus, kalau terutama untuk institusi ya, itu harus ada berita acaranya. Tanggal berapa didigitalkan, kemudian siapa yang digitalkan, dengan alat apa. Lalu ada yang sangat penting ini namanya hash file. Hash file itu adalah satu sidik jari digital. Nah, arsip digital pertama yang dibuat itu ada nilai uniknya. Yaitu Nilai unik nanti kita hitung pakai 7zip misalnya atau pakai aplikasi, nomornya sekian. Kalau Mas Pur nambahi 1 titik atau mengurangi 1 nol saja atau mengubah, itu nanti akan berubah kode uniknya. jadi ketahuan ya. Ketahuan. Jadi yang punya arsip itu harus mencatat nilai uniknya pertama kali. Kalau ada orang ngeklaim ini arsipnya, ternyata nilai uniknya sudah beda, oh itu palsu. Nek nol biasanya mah awak dia ngurangi pengennya ditambah. Tambahi. Kalau plagiat Oke, ketahuan oke, ya. Ketahuan. oke. Ada plagiat ketahuan. Iya. Baiklah, terima kasih. Dan pengumuman hujan loh, Iya, Jen. iya. Kita break dulu deh, nanti kita ngobrol lagi. Tapi ini sesuatu yang menarik ya, kadang-kala kita tidak secermat itu, bahkan belum tahu informasi-informasi ini. Justru dengan obrolan yang seperti ini membuka cakrawala berpikir kita pentingnya bagaimana kearsipan. Ya, pemirsa, Anda tetap menyatu bersama dengan kami. Persembahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. dan DPRD DIY. Inilah Arsip Menyapa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yurika, Arsiparis Penyelia Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Demikian semboyan terkenal yang pernah diucapkan Soekarno, sang proklamator. Sejarah daerah istimewa Yogyakarta ternyata belum banyak dipahami oleh masyarakat Jogja, terlebih generasi muda saat ini. Arsip sebagai sumber primer informasi yang merupakan bukti rekaman kegiatan atau peristiwa masa lampau yang otentik dan terpercaya belum banyak dimanfaatkan karena awamnya pemahaman tentang arsip dan budaya literasi arsip yang rendah. Sementara di sisi lain, biaya pengelolaan arsip tidaklah murah. Permasalahan inilah yang mendasari DPAD DIY membangun diorama Arsip Jogja, sebuah diorama kearsipan yang menyajikan arsip-arsip tentang sejarah Yogyakarta sejak berdirinya Kerajaan Mataram Islam hingga era keistimewaan. Sejak diresmikan pada 24 Februari 2022, diorama dituntut harus mulai membuka layanan di tengah keterbatasan anggaran, SDM, dan sistem layanan yang belum sempurna. Sebagai seorang arsiparis, mengemban tugas sebagai ketua tim kerja layanan diorama adalah sebuah tantangan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan layanan publik baru yang rentan akan komplain. Dengan mengedepankan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, kami mencoba membranding diorama Arsip Jogja agar segera dikenal oleh publik, baik nasional maupun internasional, sebagai destinasi wisata edukasi pilihan di Yogyakarta. Optimalisasi media sosial sebagai media publikasi dan promosi merupakan langkah awal kami membranding diorama, karena media sosial sangat efektif untuk mempromosikan diorama Arsip Jogja dengan cepat dan mudah ke berbagai belahan dunia. Untuk itu, kami membangun Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube, serta mengembangkan website sebagai situs informasi dan etalase digital. Strategi branding yang kedua adalah menggalakkan kegiatan wisata arsip. Wisata arsip adalah kegiatan mendekatkan arsip kepada generasi muda yang dikemas dalam bentuk wisata. Mengambil destinasi-destinasi yang berkaitan dengan sejarah Yogyakarta, seperti Museum Ulen Sembalu, Keraton Yogyakarta, dan Pura Paku Alaman, dilanjutkan kunjungan ke Depo Arsip DPAD DIY, dan terakhir ke Diorama Arsip Jogja. Keterbatasan anggaran wisata arsip memotivasi saya untuk melakukan strategi branding yang ketiga, yaitu penawaran kerjasama paket outing class bagi pelajar dan mahasiswa. Paket outing class berkonsep Tour de Arsip meliputi tour diorama Arsip Jogja dan tour pengelolaan arsip statis yang meliputi pengolahan, alih media, restorasi, dan layanan arsip. Dengan paket outing class Tour de Arsip, pelajar dan mahasiswa dapat belajar arsip sejak dini dengan cara yang asik. Usaha yang kami lakukan dalam membranding diorama tidaklah sia-sia. Data menunjukkan kunjungan diorama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah pengunjung diorama tahun 2023 sebanyak 26.616 orang dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 35.747 orang, di mana 66% didominasi oleh pelajar dan mahasiswa. Seiring meningkatnya kunjungan ke diorama, jumlah pemanfaatan arsip juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2024, jumlah pemanfaatan arsip mencapai 277.368 nomor arsip. Diorama Arsip Jogja juga diapresiasi oleh komunitas jelajah dan Kementerian Kebudayaan RI sebagai peraih Anugerah Purwakalagra Indonesia Museum Award 2024 kategori Museum Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY. Saya sangat mendukung keikutsertaan Saudari Yurika dalam ajang pemilihan Arsiparis Teladan Nasional tahun 2025, dan tentunya Saudara Yurika telah banyak berinovasi dan memberikan ide-ide kreatif dalam membranding diorama Arsip Jogja sebagai destinasi wisata edukasi dan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan arsip statis. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sopo wong tulus wis kari sing ngene, selalu ngancani ilang endinge. Tresno kudaya ponse anteng putri, mbok sirami rino lan wengi, masih yo elok endah disawangi, tapi dipeksa ora iso gedi. Ya, pemirsa, inilah akhir sesi dari acara Arsip Menyapa kali ini, persembahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD DIY. Tepuk tangan dong. Masih ada Pak Dewan, masih ada kakak kita dari Perpustakaan UGM, ada Mas juga Bu Firman. Atia dari DPAD DIY. Wah, kita jadi tahu arsip zaman now itu apa. Kemudian bagaimana kalau kaitannya dengan hukum dan lain-lain. Kalau ternyata tanda tangan digital itu sama ya sebetulnya di mata hukumnya dengan yang tanda tangan asli gitu. Oke. Jadi kalau kita mau mengubah sesuatu itu ada sesuatu yang unik ya. Iya. Itu harus kita catat Kode uniknya. perubahannya apa, kode uniknya ada. Jenengan ini unik kabeh iki. Unik. Kodenya keban. Nggih, kudu dicatat kula gitu. Tak pasrah ya Pak Sasid jenengan. Oke. Tapi versi DPAD pasti ada ya kalau kita bicara soal arsip zaman now gitu. Yang DPAD seperti apa pengendikannya Bu? Iya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Hirman tadi, Kak Hirman. Ya, Kak Hirman, yaitu arsip zaman now, arsip yang ada sekarang ya. Dan saat ini kita sudah memulai itu. Oke. Seperti tadi, kalau dulu tanda tanya pakai manual, dikirim pakai merpati. Oke. Nah, kalau sekarang kita sudah memulai persuratan itu dengan digital semua. Oke. Dari proses kita membuat konsep, verifikasi kalau dulu di paraf begitu, kemudian tanda tangan sampai dikirimkan, sampai proses pemantauan surat itu dibaca atau belum oleh yang menerima, itu kita sudah mulai dari situ. Oke. Baik. Jadi secara kelembagaan berarti ini. Secara kelembagaan dan itu tidak hanya di DIY sebenarnya, itu di Indonesia. Nasional. Secara nasional ya. Itu proses persuratan secara elektronik. Nah, otomatis nanti arsip yang kita ciptakan mulai dari sekarang itu sudah digital. Digital semua. Sampai proses bagaimana arsip itu ditata, diberkaskan, bahkan nanti mungkin ada proses penyusutan, memusnahkan arsip itu semua sudah digital. Oh, oke. Ini DPAD aja atau seluruh yang ada di DIY? Seluruh DIY. Sudah? Sudah. Jadi untuk lingkungan Pemda DIY itu kami di lingkungan pemerintahan, SMA, SMK, Pemda, sampai balai-balai sudah pakai itu. Oh, jadi nggak ada lagi sekarang surat-suratan antar kirim-kiriman pakai OPD, caraka iya. sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Elektronik semua nih. Elektronik semua. Karena elektronik semua itu kan diwakili sama SMS itu loh Mbak Nek dulu. Surat melalui setrum nek baterainya tak ra iso ngirim. Surat melalui setrum. Oke. Oh, jadi seperti itu yang dilakukan sudah. di DPAD. Iya. Oh, ya. Dan itu sudah dari tahun 2023. Sudah kita mulai dari situ. Oke. Jadi itu di masa depan akan 100% dibuat digital gitu Bu untuk DPAD? Untuk saat ini sampai ke depan diprioritaskan ke situ Mbak. Kecuali memang mungkin ada satu arsip-arsip tertentu atau naskah-naskah tertentu yang memang tidak dimungkinkan pakai aplikasi seperti Tidak dimungkinkannya karena? Mungkin dari aspek legalitas atau apa itu mungkin bisa keamanan bisa juga ya. Oh ya, kecuali kan tadi yang ya itu. seperti Mas Hirman tadi sampaikan arsip digital sama yang konvensional itu kan beriringan saling melengkapi seperti itu. Oh, kalau masyarakat yang kemudian menginginkan melihat sesuatu atau sumber data ya, itu berarti biasanya dia mendapatkan yang apa? Versi digital atau versi yang digital? Analog, digital ya. Digital. Jadi kita sajikan di layanan kita itu versinya digital Mbak. Oh. Versi digital yang memang sudah dikompres tadi ya Mas. Iya. Kalau hasil alih medianya itu kita punya yang asli tanpa kompresan. Oke. Tapi yang kita sajikan adalah yang dikompres. Oh, pertimbangannya ini efektivitas secara ukuran dan lain-lain server ya. dan juga keamanan Mbak. Oh. Ya, keamanan. Kalau di print kan beda kan hasil konversi sama yang asli yang aslinya hasilnya beda. Oh, oke. Jadi masyarakat juga tidak perlu bertanya-tanya lagi kenapa kemudian dia mendapatkan yang versi digitalnya. Iya. Karena berbagai alasan itu. Betul. Tapi
ini pertanyaannya kadang-kala mungkin nakal atau bodoh gitu Iya, ya. Jelas itu yang didigitalisasi itu persis sama dengan aslinya ya? Persis sama. Oke. Sama. Kadang-kala kan kan juara Maido tuh. Jadi kayak Ada ditutupi gitu. Mulai edit ini. Edit ya Jadi gitu. jelas itu sesuatu yang valid Iya, benar valid, gitu ya. iya. Oh, oke. Dan surat elektronik itu saiki semua masyarakat loh. Oh. Undang-undang kenduran nang grup WA wis do kabeh kan. Oh, Masyarakat iya. wis. Berarti jenengan arep nyumbang-nyumbang duit kan mang foto wae terus mang kirim ke. Lah ngene uli-uli ya dipoto nih. Ajarane saiki Gambar lemper ya Mas Pur ya. Jenengan Suraya dhewe kok nesu. Kak Irman, gimana apa namanya yang ada di kampus? Jadi artinya mahasiswa dengan pola seperti ini mereka nyaman ya karena mereka hidup di zamannya. Jadi saya bilang tadi banyak juga orang yang pengen lihat asli, Ya. tapi itu kita batasi, nggak seterbuka-terbukanya. Jadi kalau dia memang sangat rapuh sekali, tetap kita tampilkan yang digitalnya. Biasanya kalau arsip-arsip foto, kami punya arsip foto tahun 49, tahun 50, 51. Waktu itu Soekarno, presiden kita datang ke Yogyakarta gitu, dapat gelar doktor honoris causa. Oke. Ada fotonya. Itu kan fotonya itu kan satu-satunya, nggak ada negatifnya, nggak ada klisenya yang harus dicuci cetak kayak gitu nggak kayak. Oh, jadi kayak Polaroid gitu ya? Iya. Foto cekrek terus muncul foto, nggak pakai yang hitam putih, ya. kan satu-satunya tuh. Nah, bayangkan kalau misalnya user atau pengguna arsip itu datang bar mangan tahu susur ya. Nah itu kan delemok rakaruan. Tapi nek bakwan enggak apa-apa ya Mas. Bakwan enggak apa-apa. Cuma enggak tahu Khusus tahu susur ya. Masih mana dilawan di mana. Nah, itu salah satu contoh ini. Ketika kita sajikan fisiknya, itu biasanya akan berbahaya untuk fisiknya itu sendiri. Oh, iya. Jadi kita itu sebenarnya agak punya ambivalensi. Di satu sisi arsip itu harus dilestarikan, dijaga, jangan sampai rusak. Tapi di sisi lain kan harus tersebar luas informasinya. Maka Ini salah harus punya satu strategi ya. strateginya dengan digitalisasi itu. Oh, ini sekaligus menjawab loh, kenapa kok di perpustakaan itu kita nggak boleh makan atau minum ya? Iya. Kebayang nanti nggak tahu. Iya. Tapi nggak boleh makan minumnya tuh ada tulisannya kecil tahu susur gitu di bawahnya tuh kayak gitu. Kalau yang lain tuh enggak. Bakwan boleh. Bakwan boleh. Untung Rana Sumber tahu susur. Terus ada juga ini arsip yang sangat rapuh ya, rapuh sekali. Seperti kata Pak Dewan tadi, ketika dibuka mibril, nanti ditutup lagi udah nggak bisa karena sudah remuk ya. Itu ada satu teknik namanya teknik laminasi. Oke. Bukan laminating yang difotokopi bukan. Laminasi Tapi ini itu, teknik tertentu ya. laminasi itu satu dokumen kertas gitu, kemudian dilapisi pakai satu tisu khusus. Tisu Jepang itu. Kemudian dilem itu nanti konon kabarnya dia akan awet 100 tahun ke depan. Dan saya belum pernah membuktikan sebenarnya itu. Coba penjenengan diolesi. Apakah benar gitu 100 ya? tahun apa enggak gitu ya. Tapi yang jelas nek Mbak Endah dibuntel tisu niku 100 tahun. Nah, bisa dadi gosok mungkin bisa jadi. Nah, yo sepiro tisu. Ayo kancane mbuh wis 12 kabeh kancane. Mas Pur, oh jadi gitu ya? Iya. Adakah tantangan tersendiri bagi apa namanya arsiparis atau bagi mereka yang ada di perpustakaan ya untuk kemudian kita bicara soal digitalisasi, soal arsip zaman now dan sebagainya. Ada tantangan tersendiri nggak? Ada strategi yang khusus digunakan gitu nggak? Tadi seperti kata Pak Dewan ya, banyak dari negara-negara itu sudah maju ya. Kadang kita kan susah diajak maju. Terutama orang mancing itu nggak mau diajak maju. Oh, oke. Kalau mau nandur pari, Mas. Nandur pari. Wis ngejak gelut kok gitu. Anda kok. Saya ingat ya, nyambung ceritanya Pak Dewan tadi. Saya punya teman dari Belanda. Itu punya kartu apa namanya? Kartu pemilu. Kartu suara pemilu yang tahun 2004 itu kalau nggak salah 48 partai politik ya. Itu mereka punya loh. Apakah kita ada yang punya? Kan kayak ada punya ya. Jadi memang mindset kita yang harus kita ubah. Tadi saya bilang perubahan nggak cuma bentuknya, nggak cuma prosesnya, tapi budaya dan pola pikir kita. Nah, bagaimana? Mereka sudah sampai ketiga. Strateginya gimana? Ya, yang pertama mungkin make it simple. Buatlah suatu sistem yang simple yang mudah dipakai orang. Jangan sampai sebuah sistem kompleks banyak fiturnya tapi nggak bisa dipakai. Oke. Kemudian yang kedua mungkin lead by example.
pimpinan, pemimpin itu harus kasih Kasih contoh. contoh. Ya, teladan. Oke. Terus show the value, tunjukkan manfaatnya pada mereka. Ini Oke. loh kalau dikasih ini nanti Akan seperti akan ini. seperti ini. Oke, baik. Itu sih. Lah yang nggak boleh tadi sistem yang perumahan tadi Mas. Apa? Sistem yang perumahan. Kenapa? Komplek. Oh iya, sistem yang perumahan itu nggak boleh itu. Komplek perumahan gitu Mas. Ini Mas Rodo mulai kesel, mimik saya Mas. Gak, Kompleks keplengkang. Bisa wae loh. Iya. Baik, jadi seperti itu ya. Sebetulnya bagaimana kemudian kita mengelola teman-teman diri kita sendiri dan juga membawa pemikiran yang baik itu untuk masyarakat ya, supaya jalannya sih bersama-sama. Iya. Tapi kalau pemimpin tidak melakukan itu hanya ngomong doang juga mereka nggak akan ikut serta. Di Tapi perlu juga recognition matter. Kita harus memberikan apresiasi bagi mereka yang secara mau improve gitu, mau maju, itu harus kita berikan penghargaan pada mereka. Itu sih kalau saya. Iya. Gitu. Caranya dengan? Biasanya kami ada kontes-kontes arsip-arsip berprestasi gitu. Oh, kayak gitu. iya. Jadi yang hasilnya sekian itu nanti dikasih reward apa. Oke. Bu ajukan itu ke Dewan Bu, besok derek-derek tanda tangani besok DPAD kok kirim. Tak cover ya Pak? Perlu loh Mbak itu Mbak, Ya, benar. oke. Jadi beberapa waktu yang lalu kami itu kita pernah ya Mas ya ikut itu ada arsip Paris berprestasi. Tapi beberapa tahun di belakang ini sama sekali nggak ada. Oh, karena Iya. nggak jalan karena nggak ada anggaran. Nggak ada anggaran. Ya. Apalagi Padahal itu sekarang. perlu. Iya. Kode keras gitu. Iya. Nah, kode. Iya. Nah, jadi seperti itu. Ya? Betul, Gimana iya. Pak Dewan? Ya apalagi sekarang kan lagi efisiensi. Lagi efisiensi. Wah ini ikat pinggang saya sudah terlalu kenceng loh. Karena kebetulan saya di Banggar juga, artinya Ya. tahu sedikit banyak tahu lah Ya, ya. kondisi keuangan kita yang lagi sedang tidak baik-baik Baik-baik saja. saja. Oke. Jadi ya itu yang kemudian terjadi pada saat ini. Tapi mudah-mudahan begitu longgar ada banyak hal yang bisa Insya Allah. dilakukan. Oke. ya. Bisa Oke. dimunculkan kembali. Ya, karena kita tahu bahwa Komisi D sangat concern ya Pak Ya. dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman DPAD. Bu Ati, apa yang mau disampaikan di akhir acara, pesan pada masyarakat Bu, khususnya soal bagaimana arsip zaman now ini menjadi milik kita Iya. bersama? Mau tidak mau kita mari untuk mengikuti perkembangan karena arsip yang tercipta hari ini adalah pondasi cerita dan memori masa depan. Oke. Jadi mari kelola arsip kita dengan cerdas, kemudian kita simpan secara tuntas. Oh, Arsip kita cerdas dan tuntas. Keren banget. Silakan Kak Herman. Saya lagi nih. Ya. Closing statement. Ya. Pantun Mas. Pantun ya. Ditosen dadaan dadaan. Sebenarnya kalau closing statement itu biasanya kan agak puitis ya, seperti tadi tulis sama-sama juga sebenarnya. Apa yang kita persiapkan hari ini itu bukan sekedar mengubah atau menyimpan dokumen, tetapi kita sebenarnya sedang menjaga pengetahuan untuk generasi berikutnya. Oh, oke. Jangan sampai ada missing link gitu Iya, ya. betul. Ada yang Kode hilang. ngajari Mas. Missing link. Memang missing link. Pak Dewan mau ke Pak Dewan? Ya kita semua berkewajiban untuk menjaga ya, arsip-arsip kita, baik arsip yang lalu, sekarang dan insya Allah yang akan datang. Oke. Karena ini pondasi kita untuk maju. Oke, baiklah. Sama-samanya Pak, Ya. Bapak sering bertemu dengan masyarakat, ini Ya. juga bisa dibawa untuk Ya. bagaimana masyarakat itu peduli ya Ya. dengan arsip-arsip kita. Jangan lupa datang juga ke DPAD, ya Pak. Ya. Di DPAD kan banyak hal yang bisa kita dapat secara Betul. pengetahuan dapat, kemudian wisata arsip juga Iya. ada dan lain-lain. Oke, kebayang nanti Bapak kalau sama masyarakat dijadwalkan ke sana kan seperti apa Iya. gitu. Ya, Keren saya ya, Pak? sering ke sana kok. Karena terus terang, itu monumen kami. Iya. Oh. Bisa tanya. Oke. Itu monumen kami dari Ya. Komisi D periode 2009-2014. Oke. Jadi kita pengen punya gedung perpustakaan yang monumental lah. Oke. Dan ini Kita jadi legacy. dulu yang sangat mendukung sekali, bahkan yang mengunggulkan kami Oh. di Banggar. Kita support betul. Oke, terima kasih banyak. Ya, supaya Yogyakarta ini kota pelajar Sumbut gitu, Iya. punya gedung perpustakaan yang megah, Oke. ya, Ya, mewah, baik. dan sangat familiar dengan masyarakat. Oke.
Oke. Hidup Pak Yanit. Jadi kalau magrong-magrong cuman masyarakat nggak datang nggak asik juga Percuma, ya. iya. Nah, karena Tidak ya ada ini untuk manfaat. masyarakat gitu. Jadi tidak boleh ada jarak gitu dalam arti fungsi dan sebagainya. Kak Herman terima kasih ya sudah datang. Sama-sama, Mudah-mudahan Mbak teman-teman Ida. mahasiswa di UGM juga sering ke DPAD ya. Iya, sering kok, Ajakin ya. sering. Sering lewat. Tuh kan. Ya. Nanti marahi kok. Bu besok jangan ngajak Kak Herman lagi ya Bu. Temen deket ya. Ambil ini boncengan mau. Sebetulnya pakai kata Codaan. lupa, jangan lupa aja kan. Nah. Terima kasih ya Kak. Siap. Terima kasih buat tim Matur Sembanun. Terima kasih Ya. kembali. Ya, pemirsa, Anda yang menyaksikan acara ini, kita ada di acara Arsip Penyapa ya, produksinya DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. yang selalu disupport oleh DPRD DIY khususnya Komisi D. Terima kasih, saya Indah Ardina. Bersegi panjang. Kita kembali bersua dalam episode berikutnya. Dadah!